Thank you. Yang berikutnya kalimat contoh kelima. Maksud saya exercise kelima. Sri Miarsih ya. Oke, ya benar. Uh-huh. Oke. Oh, nggak tanda tanya lagi dong. Yes, good. Oke, benar jawabannya. eh Nomor 6. Mbak Sulinda. Kalau di kalimat tanya ya ditambah if atau whether, tapi tapi tidak menjadi suatu keharusan sebenarnya. Ada beberapa kalimat yang seperti tadi yang contoh kita buat, what kind of job you have. Jadi kita tidak perlu menambahkan they ask me if what kind of job. Tidak perlu pakai kata if lagi. Kita tinggal they ask me what kind of job I have done. Jadi lihat konteks atau kondisi dari kalimatnya. Kalau memang membutuhkan if atau whether, boleh ditambahkan. Tapi kalau kita rasa tanpa menambahkan if atau whether itu, kalimatnya itu sudah mempunyai meaning, tidak perlu ditambahkan. Yang paling penting itu adalah kata ask gitu. They ask itu menandakan bahwa kalimatnya itu adalah kalimat tanya. Oke? Cuman kan kalau untuk contoh kalimat Mbak tadi, do you have any experience working with people? Kalau misalkan kita delete atau kita hapus if-nya, they ask, I had any experience working. Kira-kira kalimatnya ada meaning nggak? Agak rancu kan kalimatnya kalau tidak kita tambahkan if kan? Nah, jadi perhatikan saja kalau misalkan ditambah if, kalimatnya itu menjadi suatu yang complete meaningnya, maka kita tambahkan if atau whether. Tapi kalau kita tidak perlu tambahkan if atau whether, that's okay. Nggak terlalu bermasalah kalau selama kalimatnya itu masih bisa kita pahami. Oke? Oke. Good. Nomor 6, silakan. Nomor 6 ya sekarang. Siapa tadi nomor 6? Mbak Sulinda, halo. Halo Mbak Sulinda. Oke, nomor 7 dulu. Mbak Yuli Ernani. Oh, maaf, Mbak Sulinda ada? Nggak ada. Mbak Sunarmi dulu nomor 7. Mbak Sunarmi nomor 7. Mhm. Mhm. Oke, itu tensis dari mana, Mbak? Tensis yang mana itu berubah menjadi ke tensis apa? Aha. Tensisnya simple present. Oke, good. Ya. Nomor 8, Mbak Zela. Mhm. Mhm. And then he said atau she said? He said that. Nah, mbaknya bilang he said that she. Kenapa ada dua subjek di situ? Saya bingung. Jadi tadi she atau he said?
Okay, he said that. Okay, good. He said that he would graduate. Kenapa di semester nggak berubah ya time signalnya? Coba dilihat tadi time signal kalau this week tadi berubah jadi apa? This week berubah menjadi oke, this week ini maksudnya bukan hanya untuk week. Mau dia this semester, this month, this year, itu sama. Dia mengganti menjadi that atau last. Jadi bukan karena ini this week, oh hanya untuk this week aja. Terus kalau this semester nggak berubah ya? Yes. Bukan hanya karena itu week, jadi oh untuk week aja. No. Everything that related with this or that, it should be changed. Kalau dia menyatakan this semester, this week, this night, this evening, this afternoon, maka dia ketika diganti menjadi reported speech berubah menjadi that atau yes atau last. Oke, Mbak Zela, sekali lagi. Tadi kalimat ini diganti reported speech jadi gimana? Mhm. Okay, good. He said that he would graduate that semester. Ingat ya Mbak Zela, subjeknya itu harus satu ya. Iya, jangan yang ngomongnya beda, yang mau diberitahukan juga beda, oke? Okay? Oke, okay, good. Thank you. Satu lagi tadi ya, Mbak Sulinda ya. Udah hadir Mbak Sulinda? Oke, okay. Silakan Mbak. Iya, silakan Mbak. Mhm. Mhm. Kenapa? She said she, she said that dari mana kata would di situ, Mbak? Emang ada di situ future ya? Be good itu kan imperatif, nggak ada tenses di situ. Dari mana datangnya itu future dan past future? Saya bingung. Itu di mana letak future di situ, di mana letak past future juga? Itu jelas-jelas imperatif sentence, Mbak. Okay, so remember, said untuk reported speech itu tidak harus selamanya itu yang digunakan. We can use also told atau tadi kan sudah kita bahas, lupa ya tadi di slide pertama. Tunggu saya cari ya di sini. Nah, ini dia. Say, tell, atau told, atau ask. Jadi tidak harus selamanya pakai say. Bisa juga pakai told. Told tahu kan itu past tense-nya dari? Yes, oke. Okay. Jadi untuk contoh ataupun untuk ya contoh kalimatnya Mbak Sulinda, ya Mbak Sulinda, be good. Kalau diganti menjadi she told me to be good, cocok nggak? Nah, ya she told me to be good. Kan kalau be good pasti orang yang ngomong ke kita kan? Atau orang lain ngomong ke orang lain. She told her to be good. Atau she told him to be good. Jadi nggak ada future di situ Mbak ya? Iya. Kenapa? Kenapa Mbak? Saya nggak.
dengar suaranya, kenapa? Bukan plus infinitive. Kalau dia kata-kata kerja itu plus infinitive, tapi kalau dia itu kan nggak ada kata kerja di situ, be good. Jadi dia itu ditambahi be, to plus be plus adjective. Kita lihat contoh yang tadi. Nah, ini dia. Kalau dia kata kerja, to plus infinitive. Mbak Ike? Halo Mbak Ike? Kenapa? Halo? Yang lain? Iya, itu memang kalimat perintah. Kan imperatif kan kalimat perintah. Tadi kan saya sudah katakan setiap kalimat yang dimulai dengan kata kerja awalnya itu adalah kalimat perintah. Cuman kan di sini be good. Di sini kan gak ada kata kerja. Ini hanya di good ini kan adjective. Nah, supaya dia bisa menjadi seperti bentuk kata kerja, maka ditambahkan be. Ya kan? Ya, be smart, be clever. Jadilah pintar, jadilah baik, kan gitu. Kan dia beda dengan misalkan yang di bawah. Please don't forget. Ini kan kata kerja, don't forget. Ya kan? Forget kan kata kerja di sini. Nah, makanya dia not plus to infinitive. Not to forget. Cuman untuk case yang be good ini, dia to plus be good. Ya, benar. She told me to be good. Karena kalau kita hilangkan be-nya, she told me to good. Gak ada meaning. Good itu kan adjective. Dia nggak bisa berdiri sendiri, makanya harus ditambahkan be. Dia bukan kata kerja. Oke? Kalau diganti be smart, gimana dia reported speech-nya? Ya, she told me to be smart. Don't cheat. Kalau saya buat don't cheat, gimana ganti apanya? Reported speech-nya. Cheat mencontek atau ini? Yes, he told me not to cheat. Oke, sudah bisa bedakan? Iya, setiap kalimat negatif tambahkan not. Kalau dia kalimat positif hanya to plus infinitive. Kalau kata kerja, kalau dia tidak dalam bentuk kata kerja, plus ya adjective. Tapi imperatif itu memang pada umumnya itu adalah bentuk kata kerja karena namanya juga perintah, menyuruh seseorang untuk melakukan suatu hal. Oke? Exclamation. Benar, ya. Oke? Any question more? Ada pertanyaan lagi? Oke. Now let's see Unit 2 Module 8, if conditional true or unreal present. Unit 2 Modul 8, page 8.17. Sudah ketemu? 8.17. Oke. So
If conditional or unreal present, it talk about unreal or impossible things. Katanya, if conditional ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Yang kita, iya benar, yang mengandai-andai, seandainya saya orang kaya, seandainya saya punya mobil BMW, seperti itu. Ya, seandainya ada pangeran berkuda, benar. Nah, actually in English, ya di dalam bahasa Inggris ada 3 type daripada if conditional. Jadi ada 3 type, type 1, type kedua, dan type ketiga. Nah, untuk hari ini di buku kita ini we just learn type 2 and then type 3. Nah, type kedua atau second conditional seperti tadi yang saya katakan, ini adalah talk about unreal or impossible things, yang mana yaitu yang berandai-andai, yang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi sebenarnya, kita hanya berandai-andai. Okay? Nah, the structure is usually it combine if plus past simple plus and would and infinitive. Jadi ini terdiri dari 2 clause. Clause pertamanya itu if plus past simple, dan clause keduanya itu would plus infinitive. Itu di buku kita ada di 8.17 yang paling bawah, yang dalam kotak. Ada juga saya buat di slide ini. Nah, you can see the pattern here. If plus subject plus verb 2 or past object and then comma. And then subject would plus verb 1. Would plus kata kerja pertama kalau kita memakai kata kerja. Kalau dia tidak memakai kata kerja, semisal adjective, adverb, atau noun, so we have to add would plus be. Ingat, would plus be baru ditambahkan salah satu adjective atau adverb atau noun. Tapi kalau dia langsung pakai kata kerja, we don't need to add be. Kita hanya langsung would plus verb 1. Oke, ini pattern yang pertama. Atau bisa juga diganti posisinya. Jadi subject plus would plus be, dan ditambah salah satu dari adjective atau adverb atau noun, atau would plus verb 1, baru dimasukkan if clause-nya. If plus subject plus verb 2 atau past plus object. Jadi di sini bedanya, kalau teman-teman bisa lihat, apa beda yang di atas dan di bawah ini? Di atas juga udah pakai kata if. Hanya satu bedanya, apa? Benar, komanya. Kalau dimulai dari kata if, ada koma sebelum masuk ke clause berikutnya. Oke, tapi kalau dimulai dari subject plus would clause, tidak perlu pakai koma. Paham? Nah, bedanya hanya di koma. Ini artinya sama, pattern ini sama, hanya diganti saja posisinya. Kalau mau memulai if clause-nya atau sentence-nya itu dari kata if, bubuhkan tanda koma. Tapi kalau mulai dari subject plus would and then verb 1 and then plus if clause, kita tidak perlu membubuhkan tanda koma lagi. So it depends on you, which one you use it's okay. Yang manapun kalian pakai dari pattern ini, itu sama saja. Oke? Oke. Nah, ingat, walaupun banyak conditional, although many conditional sentences use if plus will or would, conditional sentences can also use other word instead of if. Katanya, walaupun banyak kalimat pengandaian yang menggunakan if ditambah dengan will atau would, if itu katanya bisa juga diganti dengan kata when atau as soon as atau in case. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan ada kalimat pengandaian yang menggunakan kata selain if, misalkan dipakai when atau as soon as atau in case, itu sama artinya dengan if. Jadi jangan berpikir ini kan nggak if, ini bukan kalimat pengandaian, bukan. Bisa diganti dengan kata-kata yang ada di
sudah kita sebutkan tadi. Okay, and then other modal verb also can be used instead of will atau would. Katanya modal verb seperti will atau would bisa juga diganti dengan can atau could, may atau might. Jadi tidak selamanya kalimat pengandaian itu pakai will atau would. Bisa diganti dengan kata-kata yang ada di slide kita yang ditandahin warna merah. Okay? And then to be where, katanya to be where itu digunakan untuk semua subjek dalam unreal present. Jadi tidak ada pengecualian walaupun itu subjeknya she, he, it. Biasa kalau she, he, it itu pakai to be apa? Benar. Yes, pakai was. Tapi kalau dalam unreal present yaitu ya if conditional tipe kedua ini semuanya pakai were. Hanya dalam informal situation saja itu bisa digunakan, yaitu pakai was. Jadi kalau misalkan informal situation tahu ya, kalau misalkan kita ngomong dengan sesama teman kita, ya so we can use to be was. Tapi kalau dia untuk formal, kita menggunakan to be were untuk semua subjek tanpa pengecualian. Okay? Now let's see the examples. What happened? Okay, this is the examples. If I had wings, I would fly to your house. Artinya, I don't have wings. Okay? If I had wings, I would fly to your house. Ini artikan pengandaian. Meaning sebenarnya dia tidak punya sayap. I don't have wings. Okay? And then, if I were you, I would call Luisa now. Ingat tadi, kalau dia were, ini formal. Kalau aku jadi kamu, aku pasti nelpon si Luisa sekarang. Mungkin ini I ini subjek I ini adalah cowok di sini. Mungkin mereka lagi membicarakan si Luisa lah kan. Jadi kalau aku jadi kau, kata laki-laki ini mungkin, aku pasti nelpon si Luisa sekarang. Meaning sebenarnya I'm not you, and I will never become you. Of course, kita nggak akan pernah jadi orang lain kan. Nah, jadi ini emang nonsense, hal yang nggak bakalan terjadi yang diucapkan si subjek I di sini. Okay, the third sentence, if she was here, I would tell her I love her. Ini informal, makanya dia pakai to be. Ya, sebenarnya bisa juga pakai to be were, cuman di sini kan karena konteksnya I would tell her I love her. Kan kayak seperti sesama kita, kalau dia di sini sekarang, aku pasti bilang aku cinta sama dia gitu. Meaning sebenarnya that girl, she's not here. Perempuan itu nggak di situ. Jadi dia hanya berandai-andai saja. Jadi ingat, kalau di tipe kedua ini, pengandaian ini, kalimat pengandaian ini meaningnya semua dalam bentuk present tense. Oke? Karena pengandaiannya itu juga harus dalam bentuk past tense. Itu menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau yang tidak mungkin lagi terjadi memang. Makanya disebut pengandaian. Kan kalau saya kaya, kenyataannya kan kita tidak kaya. Kalau saya jumpa dengan pangeran berkuda, kenyataannya pangeran berkudanya nggak kelihatan ya kan. Adanya pangeran Diponegoro. udah meninggal lagi. Kenapa?
If I had, okay, back to the, ya, back to the pattern. Kembali ke pattern ini. Tadi kalimat kamu, if I had boyfriend, I would I I would go vacation, ya kan? Vacation itu bukan kata kerja. Oke, if I had boyfriend, I would go vacation. Nah, kenyataannya kamu nggak punya boyfriend, makanya kamu nggak vacation. Kamu nggak ada boyfriend, makanya kamu nggak libur-libur. Kalau kamu punya boyfriend, kamu mungkin udah liburan dari kemarin. Itu kenyataannya. Kenyataannya pahit ya. Oke, paham? Ini untuk pattern kedua ini cukup singkat kok, tidak terlalu banyak yang perlu diingat, karena ini hanya ingat bentuknya saja, dan ingat ini hanya kalimat pengandaian, jadi ini tidak pernah terjadi lah, tidak akan pernah terjadi, hanya berandai-andai gitu. Iya benar. Oke, ada pertanyaan biar kita lanjut. Oh, kalau bagian berandai-andai jago ya, jadi nggak ini udah pasti udah tahu lah Miss, udah tahu semua lah gitu ya. Oke, untuk if conditional yang berikutnya adalah tipe ketiga, unreal past. Nah, katanya we use the third conditional or if plus past perfect, would plus have and past participle to talk about something in the past that did not happen. Katanya kita berbicara tentang sesuatu hal yang terjadi di masa lalu yang tidak terjadi. Itu ada di unit 3 modul 9 page 9.26. Oke, ini patternnya ada di halaman 926 juga, di halaman yang sama. You can see that if plus subject, bisa lihat 9.26. Yes. Oke. Sudah ketemu 9.26? Oke, can you please read the first paragraph untuk lebih membuat kita lebih mudah paham. Mbak Sunarmi ada? Okay. Can you please read the first paragraph? If conditional 3 Oke, katanya if conditional 3 ini atau tipe ketiga ini adalah unreal past karena mengandaikan suatu kejadian yang telah terjadi.
Jadi kejadiannya udah terjadi di masa lampau dan tidak mungkin lagi terjadi kan, karena sudah